Assalamualaikum, saya Alda dan saya Dina dari SMA Insan Cendekia. Ayo ikuti kami di My Private School Check. Siswa-siswa SMA Insan Cendekia bila ingin membeli kebutuhan di kantin, kami menggunakan e-money card untuk transaksi. Di SMA Insan Cendekia juga mempunyai perpustakaan memadai yang bisa digunakan untuk diskusi dan belajar kelompok. Nah, jadi gitu teman-teman. Belum selesai, masih ada kelanjutannya di part 2 Private School Check SMA Insan Cendekia Sukoharjo. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan kita. Ayo ikutin kita di Private School Check SMA Insan Cendekia Sukoharjo part 2. Nih jangan sampai dehidrasi. Makasih ya. Nah, ini salah satu ekskul di sekolahan kami, yaitu basket. Masih banyak ekskul lain seperti futsal, bahasa Jepang, desain grafis, entrepreneur, dan masih banyak lagi yang ada di sekolah ini. Di sini kami belajar untuk mencapai berbagai prestasi. Salah satunya juara 2 kompetisi matematika tingkat nasional. Dan yang terakhir, karena SMA Insan Cendekia Sukoharjo menerapkan sistem boarding school, yuk intip asrama kami. Gimana? Bagus kan? Terima kasih sudah mengikuti kita di My Private School Check. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Kartikasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat Universitas Lambung Mangkurat dari SMA Insan Cendekia Al-Mujtaba Sukoharjo, siap melaksanakan uji kinerja hari ini, Senin 6 Desember 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa pagi asbahna ya. Silahkan Mbak Afina dipimpin doanya. Tempat duduk siap. Doa mulai. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa ilaihil nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Ada yang izin enggak hari ini ya? Nihil Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Kelasnya sudah bersih ya? Sudah. Tidak ada kotoran di laci? Tidak. Mejanya sudah bersih semua, alhamdulillah. Oke, Bu Tika mau cek dulu, coba ini modul yang sudah dicetak dan LKPD-nya sudah siap semua? Boleh diangkat. Alat tulisnya? Sudah siap semuanya ya? Oke. Nah, alhamdulillah ini dari pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, dari kuis 2 yang terakhir kemarin kan ada tugas menggambar ya itu ya. Nah, dan kemarin kan belum diberikan jawabannya sama Bu Tika. Nah, untuk mengecek jawaban kalian benar atau tidak, bisa dibuka aplikasi di Android. Kalau di asrama bisa pinjam HP asrama ya, diinstal ini aplikasinya Probability Distribution. Itu ya, linknya ada di bawah sini.
Bu Tika mau putarkan dulu sebuah video ini mengenai varian baru virus COVID-19. Silakan disimak dulu. So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today, we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. So Omicron, B11529, is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. Once a variant is classified as a variant of concern, it's really important that we have good SARS-CoV-2 surveillance around the world, including better genomic sequencing, because we want to be able to detect this variant where it is circulating. It's also really important that studies are undertaken in the field to look at any clusters, and also the studies that are needed in the lab to look to see if there's any changes in severity, any changes in our impact on diagnostics, therapeutics, or vaccines. The Technical Advisory Group for Virus Evolution will be meeting regularly about Omicron. It will take days to weeks for some of these studies to be undertaken. It's really important that these studies are done, and they're done comprehensively. As soon as we have more information, we will make that information public. But it's important to know that there's a lot that you can do to keep yourself and your loved ones safe. We understand that people are concerned. The good thing is that we have monitoring systems around the world to detect these variants very quickly. This variant was detected a few weeks ago, and already scientists are sharing research with us, information with us, so that we can take action. What's really important as an individual is to lower your exposure. The measures, these proven public health measures, have never been more important. Distancing, wearing of a mask, making sure that it's over your nose and mouth with clean hands, making sure you avoid crowded spaces, be in rooms where there's good ventilation, and when it's your turn, get vaccinated. Berita terbaru itu 2 hari yang lalu mengenai varian virus terbaru COVID-19, yaitu Omicron, dan itu masih dilakukan uji penelitian. Gitu ya. Yang jelas adalah semakin kondisi ini di luar masyarakat itu berkembang, gitu ya. Si virus ini juga bermutasi, mengalami mutasi seperti itu ya. Dan ini sedang diteliti efeknya bagaimana terhadap tubuh manusia, baik yang sudah vaksinasi atau belum. Nah, yang terpenting adalah di sini tadi pesannya Ibu dari WHO tadi apa? 3M yang diterapkan di Indonesia, memakai masker. Yang kedua mencuci tangan, dan 3 menjaga jarak. Nah, kemudian terkait dengan vaksinasi, adakah di sini yang menemui ada orang yang tidak bisa vaksinasi? Saya Bu. Oh iya, ini silakan. Ayahnya dia nggak vaksin gara-gara ada darah tinggi. Oh iya, ternyata ada ya. Artinya di masyarakat Indonesia masih ada orang yang belum mendapatkan vaksin karena kondisi kesehatan misalnya, begitu. Kemudian kalau orang tersebut tidak mendapatkan vaksin, bedanya apa ya dengan orang yang sudah mendapatkan vaksin? Ada yang pernah menemui? Iya, yuk silakan. Beda efeknya tuh kalau yang belum vaksin tuh lebih mudah terjangkitnya gitu. Betul, bisa jadi vaksin seperti kan itu. Mungkin lebih kuat daya tahan tubuhnya dari yang belum vaksin. Daya tahan tubuhnya lebih kuat gitu ya.
Gitu. Jadi yang vaksin saja bisa jadi terjangkit, apalagi yang tidak vaksin bisa jadi dia lebih rentan gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan mempelajari jadi masalah binomial ya mengenai vaksinasi. Jadi selanjutnya kita akan bahas ini masalah mengenai binomial ini dalam distribusi peluang binomial, melanjutkan yang kemarin ya, distribusi peluang variabel diskrit. Kemudian yang dipelajari nanti adalah ini, yang bagian ketiga, distribusi peluang binomial, disingkat menjadi distribusi binomial. Selanjutnya ini, ayo mengingat, bisa disiapkan kertasnya? Kertasnya. Nah, sekarang silahkan dicoba mengerjakan ini. Nilai 5C3 atau kombinasi 53. Ada yang bisa bantu Bu Tika? Oh iya. Kombinasi 53 di 5 dikali 4 1 dikali 2 hasilnya 10 ya Bu? Betul, tepat sekali Amel, terima kasih. Jadi yang lain masih ingat? Masih Venda, Nashwa? Oke, selanjutnya mengenai peluang. Dulu peluang sudah diajarkan, masih ingat rentang nilai peluang itu berapa? Bisa bantu sebutkan? 0 sama 1. Oke, terima kasih Bida. 0 sampai 1. 0 itu kalau tidak mungkin terjadi, 1 kalau pasti terjadi, begitu ya. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu enggak ini? Bu, mau nanya dong. Oh iya, silahkan Afi. Kita gunanya belajar binomial itu apa ya Bu? Oke, ini Bu Tika tampilkan ya. Afi ternyata masih kesulitan mengingat tentang peluang. Kemudian Afi tanya nih, lah kenapa sih belajar distribusi binomial gitu ya? Nah, binomial di sini judulnya binomial ya. Contoh tadi, kalau orang sudah divaksin, berarti dia memiliki berapa kemungkinan? 2. Yang pertama dia bisa terjangkit, yang kedua dia tidak terjangkit. Nah, ini yang dikatakan kejadiannya memiliki 2 kemungkinan. Begitu. Nah, di kehidupan sehari-hari kita banyak menemui kejadian tersebut selain vaksinasi. Ya, nanti kita akan bahas masalah-masalahnya di bab terkait. Contohnya yang ini adalah kasus tentang vaksinasi yang Bu Tika sampaikan. Oke, Vi, sudah bisa diterima? Bisa. Oke, lanjut ya. Next. Nah, di sini nanti kalian diharapkan ada indikator pencapaian kompetensi, artinya kompetensi yang harus kalian capai di pembelajaran ini. Tujuannya menyambung dari yang tadi IPK. Yang pertama, nanti setelah diberikan masalah, kalian bisa menentukan distribusi peluang binomial dari kejadian tersebut dengan tepat pastinya. Kemudian yang terakhir, dari IPK yang terakhir tadi ya, ada tujuan pembelajaran. Kalian bisa menuliskan penarikan kesimpulan dari masalah terkait distribusi peluang binomial. Seperti itu. Kegiatan belajar kita yang tadi sudah doa sudah, presensi sudah, kemudian ada video tadi, tayangan video ya di awal. Kemudian setelah ini kalian akan diminta untuk diskusi. Di sana kalian harus literasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian nanti ada sesi presentasi dan tanya jawab. Nah, Bu Tika minta tolong salah satu perwakilan kelompok untuk presentasi. Kemudian nanti ada kuis yang dikerjakan secara individu. Bu Tika harapkan kalian bisa kerjakan dengan jujur. Siap? Siap. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir nanti silahkan submit semua kelengkapan di GC ya. Itu kan ada laptop. Nanti karena laptopnya cuma satu untuk satu kelompok, nanti bisa bergantian dengan temannya. Gitu ya. Oke, sekarang sebelum mulai biar semangat, kita berdiri dulu. Berdiri. Kalau tepuk 1. Oh, tepuk 1 gitu ya. Oh ya. Berarti yang Bu Tika lebih fokus Afi. Yo, Vi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 1, 2, 2, 1. Oke, tepuk tangan buat kita semua.
Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Nah, ini ada masalah yang nanti bisa kalian selesaikan terkait distribusi peluang binomial ya. Ini mengenai vaksinasi, itu ya. Jadi diketahui itu 1 dari 3 orang remaja di Sukoharjo tidak mendapatkan vaksinasi itu terjangkit COVID. Kemudian ternyata di SMA Insan Cendekia ada 6 anak yang tidak mendapatkan vaksinasi COVID, gitu ya. Kemudian satu ini ada Dea. Dia itu salah satu murid di SMA Insan Cendekia yang tidak mendapatkan vaksinasi COVID. Nah, di sini nanti yang ditanyakan ini, berapa ya kemungkinan Dea tidak terjangkit virus COVID? Itu ya. Kalian bisa gunakan bahan ajar yang ada di Google Classroom. Kemudian bisa gunakan link referensi belajar di sana. LKPD juga sudah diupload Butika di Google Classroom. Sekarang silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang ada di sini. Butika beri waktu 3 menit ya, silahkan dikondisikan dulu. Silahkan didiskusikan dengan temannya dalam waktu 10 menit dari sekarang. Butika sambil menilai ya diskusinya. Kelompok Nasyita, Windy, Bella, satunya ini kurang sama yang peluang awal terjangkit. Ini ada link video ya, bisa digunakan untuk referensi belajar. Ada dengan di GC itu. Dibaca dulu ya. Oke, dilengkapi LKPD-nya. Silakan, diskusinya sudah bagus, dilanjutkan. Kelompok Penda. Bisa diakses LKPD-nya? Bisa. Bahan ajarnya sudah bisa dibuka? Bisa, alhamdulillah. Ini Butika sambil nilai diskusinya ya. Silakan berdiskusi dengan seaktif mungkin, gitu ya. 5 dan 3 faktorial, 3 faktorial. Jadinya 5 kali 4. 3-nya udah dicoret kan, berarti tinggal 2. Jadi 20 per 2, 10. Oke. Iya Mel. Kenapa Mel? Boleh Mel. Amel mau buka link YouTube? Boleh, silakan. Terus 2. Waktunya 10 menit ya. Oke, kelompoknya Mbak Niken. Sudah sampai mana diskusinya? Sudah cukup itu sumber belajarnya? Ada masalah enggak di mana? Tapi boleh buka sumber lain nggak? Boleh silahkan. Kalau memang dari bahan ajar sama link referensi belum cukup, boleh dibuka dari sumber lain. Gitu ya. Oke. Lebih aktif lagi ya diskusinya ya. Mungkin Elira bisa dibantu yuk ke gitu ya. Lanjutkan. Dengan pertanyaannya, sebuah kotak susu yang tidak kadaluarsa. Berarti kan kalau sebuah kan 1. Nah, berarti ini X-nya kan 1 yang ditanyakan. Nah, terus Nasyita mengambil 5 kotak. Berarti N-nya kan 5. Ini kan Nasyita mengambil 5 kotak. Terus kayak nomor 3, semua kotak susu yang kadaluarsa, berarti kalau semua kan 5 tadi. X-nya 5, terus N-nya juga 5. P-nya tuh tetap sama, 60% itu, terus Q-nya juga 40% itu. 2 menit lagi. Silahkan diselesaikan, di finishing LKPD-nya. Kemudian setelah ini Butika bantu fotokan jawabannya ya. Nanti Butika bantu tampilkan di layar. Sudah bisa Mbak difoto Mbak hasilnya? Bisa?
Sudah lengkap semuanya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Difotokan Bu Tika Di dulu. submit di classroom ya, Bu? Nanti Bu Tika kirim ke IG-nya salah satu ya, yang nanti kita tolong diupload GC ya, biar lengkap semua tugasnya di sana. Oke, alhamdulillah. Semua kelompok sudah difotoin Bu Tika. Dibuka dulu, salam dulu, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Kelompoknya Sabita, Kamila Nisa, Amelia, dan Reisa. Ini dari mengingat tadi ya, sudah ya. Langsung ke sini aja hasil penyelidikan. Silakan Bita. Apabila diketahui 1 dari 3 orang anak di bawah umur 17 tahun di Kota Sukoharjo yang tidak mendapatkan vaksin COVID-19. Berapa ya peluang anak di bawah 17 tahun di Kabupaten Sukoharjo yang tidak melakukan vaksinasi COVID-19 terjangkit virus COVID-19? Jawabannya sepertiga. Terus hingga berapa ya peluang anak di bawah 17 tahun di Kabupaten Sukoharjo yang tidak melakukan vaksinasi COVID-19 dan tidak terjangkit COVID? Jawabannya 2/3 sisanya. Terus berapa banyak murid SMA ITBS yang tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19? Jawabannya 6 murid sesuai di cerita tadi. Terus apabila X adalah variabel acak yang menyatakan kejadian yang diharapkan, maka variabel acak dalam permasalahan ini adalah X besar sama dengan tidak melakukan vaksinasi. Jika X kecil adalah banyak kejadian yang diharapkan, maka X kecil sama dengan 1. Apabila P adalah peluang dari kejadian yang diharapkan, maka P adalah 2/3. Dan apabila Q adalah peluang dari kejadian yang tidak diharapkan, maka Q adalah 1/3. Terus penyelesaian masalahnya ada diketahui X besarnya sama dengan tidak melakukan vaksinasi, X kecilnya 1, N-nya 6, P-nya 2/3, Q-nya 1/3. Yang ditanya F1. Jawabannya masukin rumus Fx sama dengan B dalam kurung X, NP sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Terus dimasukin angkanya, hasilnya 4/243. Oke, silahkan dari kelompok lain menanggapi apa ada hasil yang berbeda atau ada komentar. Salah variabel acaknya, Bu. Kan dari pertanyaannya tuh kayak kurang, yang tadi cuma dia tidak terjangkit tapi ditambahin dan dia tidak vaksin gitu loh, Bu. Jadi variabel acaknya tuh X sama dengan kayak murid SMA Insan Cendekia yang tidak mendapatkan vaksinisasi dan tidak terjangkit gitu. Oh gitu. Oke. Terima kasih ya Mbak Bella ya. Masukannya bagus sekali tuh. Jadi mungkin ada yang perlu ditambahkan ya. Jadi ini tadi yang disarankan dari kelompok Bella adalah pertanyaan awal itu kan tadi dia tidak mendapatkan vaksin, kemudian berapa peluangnya dia tidak terjangkit begitu. Sehingga X variabel acaknya itu bisa ditambahkan murid SMA IC yang tidak melakukan vaksinasi dan tidak terjangkit. Intinya adalah tidak vaksin dan tidak terjangkit. Kelompok yang lain silahkan, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Mungkin tadi ada pengerjaan yang belum selesai atau belum jelas. Sama. Oke. Kalau ini tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Tika mau konfirmasi nih dari kelompoknya Bita. Di sini kan ditulis yang tidak vaksin dan terjangkit itu 1/3. Kemudian yang poin kedua, yang tidak vaksin dan tidak terjangkit itu 2/3. Itu diperoleh dari mana? Mungkin bisa dijabarkan, Bita? P1. Ya, jadi bisa kan, dijelaskan ke temannya. kan tadi di pertanyaannya diketahui 1 dari 3, berarti kan jumlahnya ada 3, jadi 3/3. Terus tidak vaksin dan terjangkitnya itu 1/3, berarti yang tidak vaksin dan tidak terjangkitnya sisanya 3/3 dikurangin 1/3 jadinya 2/3 gitu. Oke, gitu ya, bisa diterima? Bisa? Oke, jadi silahkan dijabarkan selengkap mungkin ya, karena
kalau Bu Tika menilai keterampilan kalian itu dari pengerjaan LKPD. Jadi silakan ditulis sedetail mungkin, itu pemikiran kalian dituangkan di sana, begitu dalam bentuk tertulis, karena nanti Bu Tika ada nilai laporan tertulis. Seperti itu ya, jelas semuanya. Oke, terima kasih untuk Bita. Kita berikan aplaus buat Bita dan kelompoknya. Ya, silahkan duduk Bita. Kelompok Bita tadi sudah betul, gitu ya. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan dulu enggak ini mengenai permasalahan yang tadi ditemui? Ya Bu, kalau saya tuh sulit membedakan mana kejadian yang diminta Bu. Oke, kejadian yang diminta berarti P-nya ya, peluang kejadian yang diminta, seperti itu ya. Oke, ada dari kelompok lain yang bisa memberikan saran menentukan kejadian mana yang diminta, gitu kan. Yang diminta itu kan bukan berarti yang bagus ya, tapi sesuai dengan apanya? Apa Bita? Sesuai dengan yang diminta di pertanyaan. Oke, atau kalian bisa menuliskan diketahui, ditanya, jawab. Mungkin seperti itu ya Bita ya, biar lebih jelas ya. Jadi nanti tahu Nasita yang ditanyakan itu apa. Yang lebih penting lagi adalah semua masalah akan bisa diselesaikan kalau kalian mau berusaha menyelesaikan masalah tersebut, begitu ya. Bisa cari referensi di tempat lain, bisa cari referensi di internet, perbanyak latihan soal, gitu ya. Terlebih kan kalian ini sudah kelas 12, setelah ini kalian mengikuti apa? UTBK. Nah, di sana masalahnya lebih kompleks lagi. Nanti setelah UTBK pun sudah diterima di PTN semuanya, amin, insya Allah. Amin. Nanti di sana akan lebih banyak masalah keseharian, masalah artinya bukan masalah soal lagi, tapi sudah terkait dengan kehidupan sehari-hari kalian. Bagaimana kalian bertahan untuk menyelesaikan masalah nanti di kehidupan kalian kelak, gitu ya. Salah satu ilmunya untuk bertahan hidup, seperti itu ya. Oke, terima kasih ya, sudah berdiskusi dengan aktif hari ini. Terima kasih dari kelompok Bita sudah presentasi dan dari kelompok yang lain sudah menanggapi. Kemudian selanjutnya Bu Tika minta kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini, itu ya. Mungkin bisa dibantu salah satu kelompok menyampaikan. Silakan dari kelompoknya. Oh iya, Raisya, silakan. Jadi kesimpulannya di kejadian binomial itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan itu berhasil, sama yang kedua itu kemungkinan tidak berhasil. Nah, untuk rumus mencari distribusi peluang binomial suatu kejadian itu adalah Fx sama dengan B dalam kurung X NP sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Oke, sudah cukup? Yeah. Terima kasih Raisya dan kelompoknya. Bu Tika bantu tampilkan di depan. Nih ya, hari ini kita berada di step yang pertama, gitu ya, menyelesaikan masalah mengenai distribusi peluang binomial, gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan yang diberikan oleh Raisya tadi sudah bagus, gitu ya. Bu Tika tampilkan di sini. Sampai sini ada yang mau menyampaikan kesimpulannya, mungkin ada yang berbeda. Kalau tidak ada, Bu Tika minta kalian ya, silahkan melengkapi di akhir tadi, di LKPD akhir ya, bisa tuliskan pengalaman apa yang kalian peroleh hari ini ketika menyelesaikan masalah terkait distribusi peluang binomial. Gitu ya, tidak harus berupa materi, bisa misalkan dengan menyelesaikan ini saya belajar untuk memecahkan masalah, gitu ya, memecahkan masalah yang sulit. Meskipun masalah sulit, saya berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Begitu bisa jadi seperti itu, gitu ya. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang waktunya adalah kita kuis, gitu ya. Bu Tika bagikan kuisnya. Silahkan kalian duduk di kursinya masing-masing. Sudah? Sudah, kuisnya dibagikan. Dikerjakan sendiri-sendiri ya ini nanti ya. Jadi kuisnya individu.
sudah tidak kelompok lagi. Bisa diberikan nama, nomor kelas, identitasnya. Naswa bisa duduk di sini, Nas. Pakai meja sendiri. Ya. Gimana, Nas? Ya. 1, 2, 3, 4. Silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Ya. Waktunya 3 menit lagi, silahkan dikerjakan dengan individu ya. Dikerjakan mandiri secara individu. Oke. Sampai jam 7.55 ya, nanti dikumpulkan selesainya. Yang bisa mengakses GC, silahkan mengerjakan di GC. Nilainya langsung terlihat di sana. Itu ya. Oke, waktunya sudah habis, sudah jam 7.55. Silahkan kuisnya ditukar dengan temennya atau koreksi mandiri juga boleh ya. Oke, Bu Tika tampilkan kuncinya. Sudah selesai ya semuanya ya. Silahkan dikoreksi jawabannya. Kuncinya adalah ini. Jadi setiap soal itu ada 5 soal ya. Setiap soal nilainya 20 gitu kan. Yang online langsung bisa kelihatan ya nilainya ya di GC. Kalau yang manual silahkan dinilai manual. Setiap poin nilainya 20. Nomor 1 jawabannya yang benar adalah D. Nomor 2 itu pilihan A. Nomor 3 pilihannya yang benar E. Nomor 4 itu B. Nomor 5 itu C. Oke. Sampai sini silahkan dinilai. Diingat KKM kita adalah 78 itu ya. Bu Tika mau tahu nih, ada enggak yang nilainya di bawah 78? Ada? Tidak. Tidak, tuntas semua? Iya. Alhamdulillah. Oke, silahkan pekerjaannya dikumpulkan jadi satu. Oke, bisa diletakkan semua pekerjaannya. Oke. Mari kita merefleksikan yang kita sudah lakukan hari ini, kegiatan belajar hari ini. Oke, dari pembelajaran hari ini, sudah puas belum pencapaian kalian? Sudah? Adakah masih menyisakankah materi yang sulit, yang belum dipahami? Nasita mungkin? Sudah? Sudah, Alhamdulillah. Oke, yang lain menyisakan pertanyaan atau tidak? Atau ada yang mau ditanyakan atau tidak? Adakah yang mau diperbaiki dari proses belajar hari ini? Iya, Niken silahkan. Menambah latihan soal dan literasi. Oke, bagus sekali ya, Niken. Iya, terima kasih Ken. Niken bagus sekali dia, nambah latihan soal dan literasi ya, biar menambah wawasannya mengenai permasalahan distribusi binomial ini. Kemudian, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Tika mau memberikan tugas. Bisa kalian buka modulnya, itu di forum diskusi, bisa dikerjakan halaman 28, soal nomor 1 sampai 4, biar kalian semakin bertambah wawasannya mengenai distribusi peluang binomial, gitu kan? Oke, sampai sini ada mau ditanyakan enggak? Tidak. Tidak ada, Alhamdulillah. Oke, yang terakhir, mari kita bersyukur bersama sudah dipertemukan di pertemuan hari ini dalam kondisi sehat walafiat.
tidak kurang satu apapun ya. Kemudian yang mau Bu Tika ingatkan lagi adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, jangan sampai kalian terlena melupakan nikmat ada dua, sehat dan waktu luang. Itu ya, Bu Tika hanya bisa berpesan, dan ini yang bisa melaksanakan adalah kalian. Jagalah kesehatan kalian, gitu ya. Yang sudah mendapatkan vaksinasi, alhamdulillah. Yang belum bisa segera melakukan vaksinasi apabila tidak ada kendala, gitu ya. Kemudian jangan lupa 3M, apa itu tadi? Masker, cuci tangan, menjaga jarak. Oke. Besok liburan, silahkan, libur semester silahkan kalian lebih menjalankan prokes ini ya. Jadi nanti di semester mendatang bisa kembali ke asrama dalam kondisi yang sehat. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratum penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.